Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Mau dedek bayi. Tuh kan kamu yang bocil gatel masa mau lihat sesuatu di dalam boxer saya. Tawa Zain menepis tangan ayah yang terlihat begitu penasaran ingin melihat adik yang Zain katakan. Ih, mana ada ayah mau lihat punya Dedi. Ayah kan cuma mau lihat adik yang Dedi bilang. Kata ayah dengan polosnya mengatakan maksudnya sambil terus menatap penasaran. Astaga, Zain memegang perutnya yang tiba kram karena menahan tawa mendengar betapa polosnya istri kecilnya yang tak kunjung mengerti apa yang Zain maksud. Adik apa sih Dedi? Tanya ayah lagi yang benar penasaran. Kamu beneran ingin tahu? Tanya Zain yang diangguki ayah yang memang begitu penasaran duduk di sebelahnya. Ada syaratnya, ucap Zain. Apa? Tanya ayah langsung. Kalau lihat harus dipegang, ucap Zain mengangkat kedua alisnya. Dia manja ya Dedi? Tanya ayah lagi dengan polos yang diangguki Zain. Iya nanti ayah pegang. Cepatlah, tak sabaran ayah saking penasarannya dengan apa yang disembunyikan Zain dalam boxernya sampai ketika ayah tendang kata Zain adiknya sakit. Ak, teriak ayah langsung menutup mata begitu dilihatkan oleh Zain lalu berlari keluar sekencang-kencangnya. Benar bocil lucu, senyum hangat Zain menatap ayah yang sudah lari sambil terus berteriak. Hehehe nggak apalah dia lihatkan istriku, kekeh Zain masuk ke kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Selesai mandi Zain memakai pakaian santainya lalu keluar kamar mencari ayah yang keluar tidak masuk lagi ke dalam kamar. Zain menahan senyum menatap ayah yang awalnya berbaring di sofa sambil nonton TV kini berbaring menghadap ke sandaran sofa begitu melihat Zain datang. Ayah sampai menutup wajahnya dengan kedua tangan agar tak melihat Zain. Mungkin gadis kecil itu masih terbayang hal vulgar yang baru saja Zain lihatkan padanya. Bocil saya lapar, ucap Zain yang berdiri mengelus perutnya namun ayah hanya diam saja tetap dalam posisi yang sama. Zain menghampiri ayah lalu duduk di dekat kaki ayah sambil mematikan TV. Ayah kan mau nonton Dedi filmnya masih ada iklan, rengek ayah berbalik menghadap Zain yang mematikan TV. Tidak dengar kalau Dedi lapar? Tanya Zain dengan bahasa yang mulai lebih bersahabat tidak lagi formal. Ya makanlah, jawab ayah terus memalingkan wajahnya tak mau menatap Zain. Entah kenapa setiap ayah menatap wajah Zain yang terbayang malah hal tadi olehnya. Ayo kita masak, ajak Zain agar lebih dekat lagi dengan ayah. Setelah Zain pikir ternyata mereka sering berantem karena memang tidak akrab sehingga tidak bisa memahami satu sama lain.
Nggak mau, tolak ayah kembali berbaring menghadap sandaran sofa membelakangi Zain yang duduk di dekatnya. Haduh, bocil baru lihat aja udah trauma, apalagi belum selesai ucapan jahat Zain ayah sudah duduk dan mempelototi Zain. Diam, ayah takut bayanginnya, teriak ayah dengan jujurnya yang membuat Zain tergelak seketika. Ih, enggak mau, geleng kepala ayah terus berteriak menutup wajahnya dengan tangan. Berarti bocil ini tahu kalau sudah menikah melakukan hubungan suami istri. Batin Zain di sela senyuman lebarnya memandang istri kecilnya yang begitu lucu. Dedi tidak akan melakukannya, kata Zain mengelus kepala ayah agar tenang dan tidak takut. Tidak akan melakukannya, ulang ayah menatap Zain. Iya, ucap Zain agar ayah tenang. Tapi bukannya tenang ayah malah menjadi murung membuat Zain heran. Loh kok malah sedih? Tanya Zain balik mengelus punggung ayah. Dedi jahat, ucap ayah menatap Zain sebal. Lah jahat gimana? Tanya Zain menarik nafas panjang. Jujur saja, kadang dia memang sedikit sulit memahami perasaan dan apa yang ayah pikirkan. Ayah kan mau dedek bayi. Kalau Dedi nggak mau jadinya ayah nggak ada dedek bayi dong. Ucap ayah dengan lugunya menatap Zain dengan sedih berharap Zain mengubah keputusannya. Seketika Zain kehabisan kata hingga dia hanya bisa tersenyum lalu tertawa mendengar jawaban istri kecilnya. Tadi katanya takut, tanya Zain lagi menaikkan sebelah alisnya. Ya kan takut bukan berarti nggak mau dedek bayi. Kata ayah dengan gemas yang sangat suka anak kecil, hanya saja dia tak punya adik padahal sejak kecil sangat pengen. Jadi mau Dedi hamili? Tanya Zain yang diangguki ayah dengan cepat, membayangkan bayi gemoy yang akan dia ajak main setiap hari. Tapi bisa nggak Dedi hamilnya tanpa harus melakukan hal itu, kata ayah yang membuat Zain melotot. Enak aja begitu. Ya nggak bisalah, jawab Zain dengan jengkel, bisa tersiksa lahir batin dia kalau begitu. Kayak bayi tabung itu, kata ayah mengatakan suatu hal yang walaupun dia juga tak mengerti secara keseluruhan. Nggak, Dedi mau menanam langsung setiap hari sampai jadi bukan dibantu orang lain, ucap Zain dengan ucapan menjurusnya. Lagian bayi tabung itu sering gagal dan satu lagi mau kamu dioperasi, tanya Zain menakut. Nakuti ayah walaupun sebenarnya tidaklah begitu. Enggak, ayah takut jarum suntik, ngeri ayah mendengar ucapan Zain. Nah itu, program bayi tabung banyak suntiknya, kata Zain yang membuat ayah menjadi ngeri sendiri. Itulah mending Dedi aja yang langsung masukin dedeknya ke rahim kamu, ucap Zain dengan begitu transparan pada istri kecilnya yang memang masih polos itu.
Tapi kan sakit juga Dedi. Mana muat, ucap ayah lagi yang membuat Zain geleng kepala dengan kejujuran istrinya atas apa yang dia pikirkan. Kata siapa sakit, enak sayang, ucap Zain memberikan kata pasti yang membuat ayah langsung berpikir ulang. Kalau sakit nggak mungkin dong pasangan sering melakukannya, ucap Zain memberikan logika. Iya juga, tunggu ayah tamat kuliah ya Dedi baru kita buat dedek. Kata ayah dengan senangnya berlari ke kamar untuk mengganti seragam olahraga sekolah yang masih dipakainya. Zain yang ditinggal ayah sendirian itu masih melek mendengar kata tamat kuliah dari ayah. Dedi mau makan apa? Tanya ayah yang sudah memasuki dapur itu. Zain menghampiri ayah ke dapur. Ayo kita masak bersama, kata Zain yang sudah membuka kulkas. Emang Dedi bisa masak? Tanya ayah yang bersandar ke meja itu. Kamu meragukan Dedi? Tanya Zain mengangkat alisnya. Tuh kan, Dedi bukan mafia soalnya bisa masak, batin ayah berkesimpulan. Malah bengong, senyum lebar Zain mencubit hidung pesek ayah yang malah terpaku menatapnya. Ya udah masak telur ceplok aja, kata ayah. Kamu sedang meminimalisir resiko. Tawa Zain mendengar permintaan ayah hanya telur ceplok. Iyalah nanti gosong lagi kayak kaki pacar Dedi, muka aja yang putih. Jawab ayah dengan senyum mengejeknya, entah kenapa ayah suka sekali berantem dengan Zain. Daripada pacar kamu hitam merata, jawab Zain dengan tak kalah mengejeknya. Ih sialan, mulut Dedi ya, teriak ayah berjinjit menarik rambut Zain. Ayah sakit, pekik Zain tertawa saat ayah yang tiba-tiba emosi itu menarik rambutnya. Apaan kamu malah marah? Emang hitam merata dia, ucap Zain semakin jahat. Jangan mentang Dedi putih terus bilang orang yang kulitnya gak kayak kulit Dedi hitam. Yang hitam itu kayak wajan ini. Ucap ayah dengan sewot memegang wajan merasa tak terima juga karena dia pun memang tidak putih seperti Zain. Faktanya Zain memang sangat putih karena gen keluarga bahkan saking putih bersihnya kulit Zain kadang kemerahan berbeda dengan ayah yang punya kulit kuning langsat namun begitu lembut. Lah kenapa kamu marah? Kekeh Zain mencuci bahan masakan yang dia keluarkan dari kulkas. Karena ayah juga gak putih, sebal ayah menamparkan lengan Zain yang malah langsung membandingkan kulit mereka. Nanti ya Dedi buatkan baby yang putih, kata Zain mengelus kepala ayah. Gak, pokoknya nanti dedek itu harus mirip ayah titik, tegas ayah menghentakkan kakinya. Lah kenapa kan dia juga anak Dedi nantinya, kaget Zain. Gak mau ayah nanti kalian putih sedangkan ayah kuning sendiri, ketus ayah menendang kaki Zain saking kesalnya. Astaga sayang,
Kamu putih kok mengapa jadi insecure begini? Kekeh Zain ngakak sendiri melihat ayah yang terus menginjak kakinya saking kesal. Nggak usah panggil sayang. Dedi jahat, kata ayah akan langsung melangkah pergi namun malah ditarik Zain ke dalam pelukannya. Temani Dedi masak, ucap Zain memutar ayah agar membelakangi lalu Zain kembali melanjutkan memotong bahan masakan dari belakang ayah. Dedi, rintih ayah merasakan perasaan tak biasa berada sedekat itu dengan Zain. Ucap Zain bergumam menyandarkan kepalanya di pundak ayah terus fokus memotong sayuran. Dedi luka nanti, tegur ayah melihat Zain yang memotong cepat sekali. Tenanglah, ucap Zain yang memang mahir memotong cepat. Ya, tapi ayah takut melihatnya, rengek ayah yang malah merasa ngeri melihat kecepatan pisau Zain. Ya udah hadap Dedi saja, Zain memutar ayah menghadapnya lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ayah tunggu di sana ya Dedi, kata ayah yang merasa tak ada gunanya juga di sini. Temani Dedi, ucap Zain melingkarkan kedua tangan ayah di pinggangnya lalu mulai menumis bumbu. Ayah bersandar nyaman ke dada Zain setelah kedua tangannya melingkar di tubuh berotot Zain yang sangat enak untuk dipeluk. Janganlah tidur pula kan belum makan, ucap Zain pada ayah yang sudah cukup lama berdiri diam sambil memeluknya. Zain dengan sengaja menoel pipi ayah. Rengek ayah meronta. Masih lama ayah udah lapar, ucap ayah menatap masakan Zain yang begitu harum menggugah selera. Sebentar, belum selesai Zain berucap tiba Helen masuk begitu saja ke dalam apartemen. Zain, tatapan sendu Helen dengan perasaan hancur menatap Zain yang tengah memasak dipeluk oleh seorang wanita yang tidak kelihatan wajahnya. Astaga, aku lupa mengganti pin apartemen, suara kecil Zain baru menyadari kelalaiannya. Apa kau tidak bisa mengetuk dulu? Main masuk saja ke apartemen orang, suara kesal Zain menatap tajam Helen yang berdiri dekat meja makan. Ayah akan berbalik menatap Helen hanya saja Zain langsung memeluk ayah begitu erat sehingga wajah ayah terbenam di dadanya. Siapa itu Zain? Teriak Helen yang tidak dapat lagi membendung kemarahannya, meletakkan paperback yang dibawanya di meja makan lalu menghampiri Zain. Hai Mommy, sapa ayah sambil tertawa tetap berbalik sekalipun Zain sudah memeluknya begitu erat. Bersambung.